Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sore, salam dingin, salam manis dari Bang Pai. Sini Bang Hasan, Mbak BCB dari Tanjung Merawat. Dari Merawat. Keluarnya apa Bang Hasan? Dia di remote bunyi suara tit tit, tapi nggak hidup dia. Nggak tahu bisa. apa lemah apa gimana. Tapi tak hidup sama sekali, udah di remote otak-atik. Jadi kita coba apa ya, sambung-sambung ya. Udah coba di sendiri, mana tahu kan hanya powernya aja yang lemah. Ternyata nggak bisa juga, nggak mau hidup dia. Udah kita tes aja dulu Bang. Kan kalau nggak dites nggak tahu keluarnya apa. Ya kan? Ini memang merokok dulu. Ya dulu aja. Enggak sore kan masih dapat juga rezeki kita kan. Saya pikir tadi powernya, tapi kira-kira apanya itu ya Pak? Ya powernya lemah juga kemungkinan. Kan kalau nggak dites nggak tahu. Tapi ya, langkah pertama kita lakukan pengetesan. Kesodel langsung. Ini apinya kan sekring dari omron kan dia ke fuse. Nah, ini netralnya. Tes, ini ada yang belaga kan? Nah, seperti ini deh. Iya. Powernya lemah, kayak mau hidup enggak, kayak mau hidup enggak. Kalau Ada dia konslet, apa konslet gitu. bukan, ini powernya lemah. Enggak sanggup dia untuk hidupkannya. Jadi perhatikan suaranya dengernya. Jadi mau hidup dia, mau hidup enggak. Karena remote masih di sini. Iya, belum bisa kayak gini mana bisa fungsi dia. Nah, perhatikan suaranya. Nah. Dia bukan error, kalau error dia hidup normal. Titit ini kan mau hidup macam berat dia. Mati, tapi nggak sanggup dia untuk Iya. hidupkan. Ya tadi tuh saya kotak-katik, saya sambung, Ini saya bukan- yakin powernya tapi Bukan error. Ini kan udah Pak Sen ganti termostatnya. Iya. Nah, bukan error. Dia kalau namanya kan error, usaha dulu kita. tapi nggak bisa bagian power supply-nya. Ini biasanya pun IC 253 PN-nya mau juga bisa lemah. Kalau IC 253 PN ini kan sebagai apa dia? Driver untuk switching. Jadi switching itu bekerja setelah ada tegangan driver. Dia masuk 300 volt, cuma kan ini adalah dia apa drivernya? IC drivernya, powernya. Dia menggunakan top 253 PN. Itu sedang lemah. Kebetulan kita nggak ada stok pasang, biasalah kita rombak terapu. Pakai trafo bisa lah berarti ya. Bisa, ini Pak Hasan pelajari. Kalau terapu beli ini, dia ada keterangan gini kan, merek Sanken 500 mA berarti setengah ampere. Dia ada 0, 100, 220, 240. Inilah namanya gulungan primer. Inilah output untuk 220 nya. Nah, jadi kalau yang 0 sampai 12 volt ini gulungan sekunder. Itulah dia untuk 12 voltnya. Pelajari dulu, paham kan? Nanti kalau misalnya Tabang Pai nggak datang kerja kan, masa bisa ganti sendiri. Nah, nanti kita tengok cara gantinya. Jadi untuk IC powernya ini dibuang gitu. Biarlah dibuka, karena kita nggak ada nyimpen IC powernya. Kalau penyakit seperti itu powernya lemah, yang lagi dapat apa kotak katik, dia bukan error. Kalau dia error itu dia hidup pakai remote mau cuma titik. Nah itu error dia. Kalau ini memang dia powernya lemah, langsung kita buka, jangan nunggu lagi. Udah mau maghrib nih ya kan, walaupun besok pagi masangnya kan, besok pagi tinggal masang. Iya, maksudnya biar besok nggak keteter kejar ke sana kejar sini, Ya. atau ada kesibukan yang lain kan. Sekarang abang kan datangnya pun lama, malah pagi masak dulu. Ya isi power kita buka ya, perhatikan Pak San. Besok kalau apa bisa ganti terapu sendiri. Kalau itu penyakitnya power regulator lagi, bukan error. Ya kalau error setelah hidupan pakai remote baru titit. Nah, jadi termostat mau. Tapi kalau udah hidup bentar, pennya normal, bentar hidup pen error, berarti tinggal pulsa pennya tidak bekerja. Wajib dibuka nih kalau udah rombak. Kalau pasang trafo itu Ya, itu wajib. wajib dibuka. Ini trafo juga itu kan? Ya, tapi terapi switching. Dia bekerja karena ada tegangan 300 volt masuk, terus ada tegangan driver. Setelah isi power itulah dia yang mensuplai tegangan driver. Wajar lah, ini hasil dari tua juga nih. Terus ada, belum pernah ganti nih. 12 tahun udah ada sih, ini wajar rusak isinya. Tadi kadang-kadang kita cari barang ini, Medan tahu lah, udah bolak-balik buat video selalu kesulitan, part-part yang ada.
Kalau nolnya nanti nunggu 3 hari konsumen apa mau? Ya, jelas tidak mau lah. Jadi ginilah masalahnya. Kadang-kadang kita butuhkan BCB kok terlalu mahal. Kita kan butuhkan BCB ini ngasih garansi, diperbaiki. Sementara kalau pemegang produk kan mana mau diperbaiki kayak gini, tidak langsung ganti modulnya kan. Iya, benar. Nah, tahulah pesan modul 3 hari mau masuk, harganya kan lumayan. Dan ini kita coba lah kita perbaiki dengan harga ya masih pantas lah. Kalau inisiasi ini nggak ada nego-nego, wajar, sesuai, masih sesuai harga yang dikasih. Karena kalau ganti modul lah berapa harganya? Kalau kita beli melalui online nggak ada garansi. Tiba kita beli, kadang kena kita nggak bisa pakai, kita mau tanggung jawab, ya kan? Benar-benar. Nah, belajar juga ini cara-caranya sama atau nanti Bang Hasan entah mau mandiri mau buka sendiri kan sudah bisa perbaiki. Karena nanti buka di Pekanbaru, Bang Pai di Medan kan nggak mungkin. Balik Nah, ke Medan. ke Medan lagi berapa ongkosnya? Ini ya isinya ya, kita buka. Kita diperhatikan Pak Hasan Tapi ya. dia tidak percaya, Pak. Nggak pecah. Dia kan aku pecah kalau ada yang koslet. Kadang dia lemah. Nah, dia kan lemah, dia mengeluarkan tegangan 12 volt tit lemah dia. Kita tahu nih kan, 0 sama 12 volt gulungan sekunder. Nah, jadi terapunya ada 2 bagian, primer dan sekunder. Namanya terapu step down, terapu penurun tegangan. Ada terapu step up, ada ini step down. Ini step down ini dipakai untuk inilah kita rombak ini tadi. Itu di posisi IC-nya tadi itu ya. Enggak, kalau ini di dekat switching dia. Kan ini ada tegangan 12 volt ini. Ini langsung ground 0. Negatifnya. Perhatikan kaki satu sini. 12 volt yang nolnya dulu ya. Iya. Buat apa bolak-balik nggak ada masalah. Kalau dia tegangan AC ini masih bisa bolak-balik. Ini kan terapunya kan 12 volt AC. Sementara yang di sini kan dibutuhkan 12 volt DC. Jadi inilah dia ada dioda 1. Nah, ini dioda 1. Dioda tadi inilah berfungsi untuk merubah tegangan AC jadi tegangan DC. Nah, kalau diodanya dibuka nggak akan hidup. Karena Nanti AC kalau yang masuk. pemasangannya terbalik misalnya Kalau- yang 0 sama 12 Nggak apa-apa, terbalik. nggak apa-apa di sini karena masih AC. Itulah sifat tegangan AC. Harus bolak-balik, terbalik-balik nggak apa-apa. Yang penting jangan terbalik antara primer sama sekunder. Meledak terapunya. Oh, Nah, ini 0,20-nya Bang masukkan ke tegangan 220, meledak. Karena ini terapu step down, bukan terapu step up. Kalau step down ini penurun tegangan. Kalau terapu step down dia naikkan tegangan. Itu sering dipakai untuk UPS. Nah, tegangan 12 volt dia bisa dari 220. Pak kan? Dia kan langsung masuk dioda. Ini kan langsung ke elko nih. Satu. Ini masuk ke dioda dulu. Ini tadi fungsi dioda tadi sebagai penyearah. Disearahkan dulu udah jadi DC. Bisa langsung kita masukkan dari terapu. Kalau nggak pakai dioda, nggak akan hidup. Karena dia membutuhkan tegangan DC 12 volt. Jadi dari 12 volt AC ini masih 12 volt AC, bukan 12 volt DC. Setelah masuk ke rangkaian inilah karena ada dioda jadi 12 volt DC. Nah, jadi harus paham sistem kerja terapu. Ya kan? 12 volt ini kan? Jangan terbalik. nanti yang 12 volt sama apa tadi berarti larinya ke pemasangan ini Dia ya. untuk outputnya. Nah, powernya ada namanya power outputnya. Power supply untuk outputnya. Jadi jangan salah masuknya ke pengganti IC bakal Iya, meledak dia ya. iya, dia pokoknya kita harus pahami sekunder itu untuk tegangan 12 voltnya, primer inilah untuk 220-nya. Jangan terbalik, yang sekunder Bang Hasan masukkan ke primer pasti jebol. Kalau memang kita memang buat YouTube agak lama, cuma memang ini sudah untuk ngajari kalian ya. Kalau mau Bang kerjai 5 menit siap ya ini ya. Tapi kan nggak dapat ilmu yang untuk Bang Hasan. Bisa Bang kerjai nggak ngomong-ngomong ini 5 menit siap. Makan kadang apa kan ngajari sistem kerja kan kok bingung kok bisa masuk sini kan gitu. Takutnya terbalik apa gimana risikonya. Ya intinya kalau 0 sama 12 volt ini boleh terbalik karena masih AC. Tapi kalau Bang Hasan terbalik antara primer sama sekunder itu ya nggak boleh. Ah, 12 volt ini kita masukkan ke 20 kan jebol ini. Kadang kan mohon maaf orang-orang di luar sana kan masih bingung mana sekunder mana primer. Ya contohnya yang macam tadi lah. Berarti yang 0 sampai 12 volt larinya ke switching ini. Oh ya, dia outputnya, bukan switching. Switching kan ada juga 2 bagiannya nih. Nah, ini bagian inputnya, ini bagian outputnya. Inputnya inilah tegangan 300 volt. Makanya perhatikan. Maka kita masukkan di outputnya nih. Pokoknya simbolnya dia ada elko-nya. Nah, inilah ada elko 12 voltnya. Berarti yang di kaki tiganya gitu Ya, kaki tiganya. Nah, dia pokoknya simbolnya ke outputnya dia. Nah,
rokok saja nak jatuh. Ini apa kita? Berarti larinya ke di sini kan ada tertera sini ada 7 kaki. Ya. Berarti kalau untuk 0 sampai 12 volt larinya ke kaki yang ada 3 kaki. Pokoknya Pak Hasan lihat tetap dia output keluarnya. Kalau output keluarnya dia elko-nya cuma 25 volt. Kalau inputnya kan besar 300 volt. Nah, makanya itulah kita masukkan gulungan sekundernya. Nah, kalau gulungan primer tadi kita masukkan dari 220. Kita buang aja kapasitor ini nggak apa-apa. Karena kan dia nggak ada fungsi lagi kalau tempat rombak terapu. Nah, perhatikan ini jalur 220 voltnya. Ini masuk dari omron, masuk pius, ini kan? Pius masuk terapu. Nah, terapunya masuk ke jalur sini satu kan? Nah, L-nya, netralnya langsung masuk ke terapu, keluaran terapu. Kan netral nih, 220. Nah, itulah dia masanya. Kita masukkan aja, yang penting primer 220, sekunder gulungan 12 volt untuk outputnya. Nah, nggak Karena ketebal kan itu. yang belum paham ini kan macam saya sendiri belum paham, takutnya salah masang. Resikonya tadi katanya kan bakalan meledak kalau Terapunya bakal meledak, pasti meledak terapunya, karena ada terapu step down, bukan terapu step out. Kalau ini terbalik-balik, 0 sama ini terbalik-balik nggak masalah. Nah, itulah dia enaknya tegangan AC tadi. Nah, tapi kalau tegangan DC jangan terbalik-balik. Tegangan DC itu dia arus searah. Bahasa tekniknya direct current. Kalau AC itu alternatif current. Nah, jadi kalau setelah masuk sini nggak boleh terbalik-balik. Contohnya gini lah, ini kan negatif groundnya, 12 voltnya masuk melalui dioda. Ini kan ada lambang ini, elko ini lambangnya ini negatif pasan. Yang bergaris ini selalu lambang negatif. Yang ini lambang positif bolos. Pasan balik roket, pasan cok pasti meletup elkonya. Kayak baterai tadi, kalau kita terbalik masangnya, seharusnya masuk positif, kita masukkan negatif, pasti meletup. Udah pastikan meletup. Tapi kalau AC mau terbalik nggak masalah antara ini sama ini. Kayak tadi kan Bang Hasan tanya di Bang Pai, ini kalau terbalik-balik 0 sama ini boleh? Boleh. Yang penting jangan terbalik ke sini dia. Nah, itu yang nggak boleh. Langsung. Solder ya kan. Perhatikan jalur 220-nya Pak Hasan. Pokoknya urut aja dari ini. Dari pius tadi masuk omron tadi terapu, ini dia. Kanan kiri dia selalu. Dan ini pun kanan kiri juga ya. Yang tengah ini kosong, kaki 3 ini yang tengah kosong, nggak ada apa hubungan. Hanya pengikat aja dia supaya kuat terapu tadi nggak goyang. Masuk tadi lubangnya agak kocik. Lagi kita buang sedikit kabelnya. Pokoknya tadi Pak Hasan harus paham terapu itu primer sama sekundernya. Nah, itu aja paham, dalam bila itu semua PCB bisa dirombak terapu. Mau PCB LG, mau PCB Samsung, mau PCB apa lagi, merek-merek Cina, bisa rombak semua. Polytron bisa kita rombak pakai terapu. Inverter kira-kira? Nah, inverter bisa untuk powernya, untuk apanya bagian ininya. Cuma kalau inverternya menggunakan pen DC nggak bisa. Kenapa? Karena dia ada tegangan 15 volt. Nah, dari terapu itu 2 keluaran dia, ada 15 voltnya untuk menggerakkan dinamo pen DC. Itu pakai gacun aja. Makanya kita kan bertanya apakah tadi dibilang kan semua AC bisa, makanya kita bertanya Bisa pakai 2 terapu bisa, cuma kan tempatnya tidak muat. Ya, kalau itu pakai gacun aja atasnya. Gacun. Tapi kalau ini kan dia lebih stabil. Kalau gacun tuh kadang mau naik tegangan juga. Nah, paham nih kan? 220 gulungan primer 0 sama 220. Nah, sekunder 0 sama 12 volt. Udah bolak-balik nih di video Bang Pai, selalu Bang Pai terangkan, nggak apa-apa lah. Tuh kemajuan kita sama-sama nih. Kan tadi kalau betulkan PCB ini 5 menit siapnya nih. Cuma kan karena Bang Hasan mau belajar, nah, kita kasih tahu. Nah, ini besok nanti di Salsiban ya kalau memasang ya. Ini udah bisa kita tes. Jangan takut, langsung kita tes. Yang penting sekunder sama primer jangan terbalik intinya. Kalau ini terbalik-balik nggak masalah, ini terbalik-balik nggak masalah. Yang ini jadi 12 volt, ini jadi 0 nggak masalah. Karena nanti dia dirubah pakai dioda ini kuncinya. Dia tetap keluar walaupun sini masuk 0, sini 12 volt, tetap nanti keluar ini negatif positifnya pas. Karena masih arus AC. Ya pas, langsung kita cok. Normal. Hidup lampunya kan? Iya. Ada titik lagi kan? Karena seperti tadi waktu apa bunyinya titit. Mati normal kan? Cepat. Paling nanti bentar lagi error karena nggak nemu pennya. Nah, jadi kalau penyakitnya seperti itu tadi,
jangan diotak-atik lagi bagian apa termostatnya, bagian-bagian lain nggak usah dicek, nggak usah di apa, sudah kita pastikan itu bagian power regulatornya. Rombak terapu hidup kan, lebih simpel kan, terapu lebih murah kalau ini nanti kita beli. Kalau bisa pakai di online banyak macam harganya. Error karena kenapa? Tidak ada dinamo. open. Jadi sudah bisa dipastikan ini normal. Cuma hati-hati kalau setelah ngetes ini dibuang elkonya ini, kadang masih ada nyimpan. Elko 300 voltnya. Masih nyimpen arus begitu. Ya, jadi kita langkah sedikit aja udah terbuang. Kontaknya cuma sedikit aja. Jadi kayak gini udah mulai paham sedikit, tinggal nanti belajar dari video kan. Nah, yang penting intinya tadi Bang Pai bilang tetap primer dan sekunder jangan sampai terbalik. Inilah yang dikatakan namanya terapu step down. Terapu penurun tegangan. Dan ada satu lagi terapu step out. Itu untuk penaik tegangan. Nah, Sudah. Berarti ini seperti ini kan udah coknya sudah dicabut. Berarti ini masih ada arusnya. Iya, masih ada arusnya. Nggak bisa kita simpan karena kan dia tidak dipakai untuk IC. Apa nanti kita buang nggak pakai solder bisa. Sedikit aja, sekali kontak udah nggak jerit lah. Besar tidak kalau Nah, ini sedikit nih, nampak kan? Ada lagi dah. Oke. Nah, cuma tinggal sedikit. Oke Bang Hasan, mulai paham nanti belajar-belajar dari video yang abang kirim ya. Paham. Oke. Itu ya rekan-rekan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk rekan-rekan. Tetap salam satu solder, salam dingin, salam manis dari Bang Pai. Jangan bosan-bosan lihat videonya. Intinya kita sama-sama belajar. Walaupun video ini panjang ya, mau di scan cepat-cepat pun boleh. Yang penting di intinya jangan sampai ketinggalan. Karena nanti kalau dia nggak pas pemasangan terapu ini kita rugi. Bisa-bisa PCB terancam. rusak ya. Nah, bayangkan dia 12 volt kita masukkan 220 volt. Apa nggak jerit? Apa nggak tutup bunyi suara pss? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum Bang Hasan. Mantap. Mantap.